Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauziah, nomor absen 19 dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran di Semarang dan Ambarawa. Sebelum itu, saya akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pertempuran di Ambarawa. Dan yang terakhir, pertempuran 5 hari di Semarang. Latar belakang. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Kedatangan Belanda mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran di Ambarawa merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kepada sekutu yang berada di Ambarawa, Semarang bagian selatan, Jawa Tengah. Tokoh-tokohnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, Letkol Isdiman, gugur medan pertempuran Ambarawa. Yang kedua, Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia menggantikan Isdiman yang gugur dahulu. Yang ketiga, M. Sarbini, pemimpin TKR Resimen Magelang. Dan yang terakhir, Brigadir Battle, pemimpin tentara Inggris. Kronologi peristiwanya ialah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Battle Brigadir mendarat di Semarang dengan maksud untuk merawat para tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu-sekutu ini disertai oleh Nica. Kedatangan sekutu pada awalnya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Bapak Wongsonegoro setuju untuk menyediakan makanan dan kebutuhan lain untuk kelancaran operasi sekutu. Sementara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi saat pasukan sekutu dan Nica tiba di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan tentara Belanda, para tahanan bahkan dipersenjatai untuk membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata muncul di kota Magelang. Sampai terjadi pertempuran di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini menanggapi tindakan ini dengan mengepung pasukan sekutu dari segala arah. Tetapi mereka selamat dari kehancuran berkat intervensi Presiden Soekarno, meninggalkan kota Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu diam-diam meninggalkan kota Magelang untuk pergi ke benteng Ambarawa. Akibat insiden itu, Resimen Kedu Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengejar mereka. Gerakan mundur pasukan sekutu diadakan di Desa Jambu karena diblokir oleh pasukan angkatan muda di bawah kepemimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Selama pengunduran diri, pasukan sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Isdiman mencoba membebaskan kedua desa itu, tetapi dia mati lebih dulu. Sejak kematian Letnan Kolonel, kehadiran Kolonel Sudirman memberi napas baru bagi pasukan Indonesia. Koordinasi diadakan antara komando sektor dan pengepungan musuh yang semakin sulit. Taktik yang diterapkan adalah serangan serentak dari semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Pada tanggal 23 November 1945, mulai baku tembak dengan pasukan sekutu yang selamat di gereja Belanda dan kompleks Kerkop di Jalan Margo Agung.
Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androni, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Pasukan sekutu mengarahkan tahanan Jepang dengan tank yang diperkuat menyusup ke kursi Indonesia dari belakang. Oleh karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan pertemuan dengan komandan dan tentara sektor TKR pada 12 Desember 1945. Serangan dimulai dengan menembak pertama kali, kemudian diikuti oleh tembakan karabin. Pertempuran pecah di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikendalikan oleh unit TKR Pertempuran Ambarawa. Sangat sengit. Kolonel Sudirman segera memimpin pasukannya untuk melakukan pengepungan ganda di kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Pasokan dan komunikasi dengan kekuatan utama sepenuhnya terputus. Setelah berjuang selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. One eternity later. Pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Yang terakhir yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Tokoh yang terlibat ialah antara lain yang pertama, Mayor Kido, pemimpin Kido Butai, pimpinan batalion Kido Butai yang berpusat di di Jatingaleh. Yang kedua, Dr. Sukaryo dan Mr. Wongso Negoro, tokoh Indonesia yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga, Kasman Singo-Dimejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Dan yang terakhir, Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Kronologi peristiwanya ialah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, dan untuk maksud mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kampetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam sumber air itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut.
Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke sumber air. Istri Dr. Karyadi, Dr. Gigi Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenarannya karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Ternyata, dalam perjalanan menuju sumber air itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Padanaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya. Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata pemberontak. Pada saat dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan. Namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun tugu yang dinamakan Tugu Buddha. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.